teman sejati ke Tanah Suci. Travel yang kita bisa beli visanya, Pak. Jangan beli tiket dulu. Pastikan kita menemukan tempat di mana kita mau beli visa, karena visa ini yang sangat menentukan nanti, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah podcast terbaru dari Rofiktur ya, dengan judul adalah Umroh Berkelas. Hari ini kita kedatangan seorang jamaah umroh mandiri yang beliau adalah rutin melakukan umroh mandiri, dan hari ini kita akan berkenalan mengenai motivasi, mengenai kenapa beliau dengan alasan yang kuat melakukan umroh mandiri setiap tahun, pesan yang kuat agar kita bisa terus umroh dan menanamkan di alam bawah sadar kita bahwa umroh adalah sebuah perjalanan menuju bab iman yang akan hari ini kita bahas. Oke, hari ini kita bersama Pak Anton. Selamat datang Pak Anton di ruangan Rofiktur. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelaskan secara singkat Pak, kenapa Pak Anton itu senang dengan umroh mandiri Pak? Atau kenapa sih, atau ada titik balik pertama yang mungkin kenapa sih harus umroh mandiri, atau mungkin dulu sebelumnya sering melakukan perjalanan di tempat lain Pak? Nah, mungkin jelaskan secara singkat aja Pak. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anton Faisan. Saya sebagai kepala keluarga ya. Insya Allah. Jadi kalau masalah umroh mandiri ini, alhamdulillah kita sudah start pertama itu di tahun 2022 Pak. Setelah COVID Pak ya? Setelah COVID. Nah, jadi sebelum COVID kita ikut umroh juga dengan travel kan, dengan travel umroh yang waktu itu di Surabaya Pak. Bukan Banjarmasin Pak ya? Bukan. Jadi kenapa memilih Surabaya Pak? Sebelumnya memang di Banjarmasin waktu saya pertama kali umroh. Nah setelah yang kedua kita karena sudah pernah umroh kan, jadi kita tidak fokus lagi kepada fasilitas, kita fokus pada budget. Nah, karena lebih hemat. Cari yang hemat. Oke. Kebetulan di Surabaya itu ada satu travel yang lumayan budgetnya, lumayan murah. Jadi waktu itu saya sepakat dengan istri kan, kita berangkat aja ke situ dengan budget itu kan. Akhirnya kita berangkat sekeluarga waktu itu Pak. Nah kita mulai di situ, jadi kita mulai merasakan umroh di starting Surabaya waktu itu Pak. Nah habis itu COVID Pak, pulang dari umroh bersama travel Surabaya itu COVID. 2019 akhir Pak ya? Iya. Nah habis COVID tahun 2002 akhir kita mencoba memberanikan diri untuk umroh mandiri. Memang waktu itu belum ada namanya umroh mandiri. Namanya umroh backpackeran Pak? Iya, kita umroh sendiri gitu. Oh iya, oke. Nah jadi kita searching tiket kan, kita searching tiket, dan karena kita juga memang sering travelan juga, kita sama keluarga ini, saya sekeluarga itu suka travel juga Pak, traveling. Nah kemudian kita coba searching tiket kan di Traveloka waktu itu, saya sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Pak. Oke. Jadi saya searching tiket, kemudian kita coba lihat tiket langsung ke Jeddah, dari Jakarta Jeddah kan. Ternyata setelah kita cek di waktu itu akhir 2022 Pak, kita masih searching tiket aja, belum berangkat. Belum. Jadi kita coba cari tiket, terus kemudian kita dengar kabar nih gimana sih berangkat umroh sendiri itu gimana. Nah waktu itu kita searching tiket, ternyata harganya itu dapat gitu lah. Promo Pak? Nah waktu itu kita belum paham juga itu tiket promo atau enggak. Yang jelas kami lihat itu agak Murah? Harganya murah gitu loh. Iya. Jadi kita coba hitung-hitung, kita coba tanya-tanya dengan beberapa teman kan, bahwa kalau mau beli visa tuh ke sini. Nah dulu waktu itu beli visa memang agak sulit Pak. Jadi kita cari-cari yang travel yang terpercaya ya, atau mungkin yang bisa amanah, itu kita juga belum tahu gitu. Kita berani-berani aja gitu. Jadi kita tanya harga sekian, kemudian kita jumlahkan dengan harga tiket, lumayan juga nih. Ternyata kita bisa terjangkau nih kalau kita berangkat sendiri. Tapi pertanyaannya kan, ke istri juga, berani nggak? Tahu Pak? Nah karena saat itu kita sangat kurang Pak, dari bahasa Arab nggak bisa kan, bahasa Inggris juga kurang lebih aja.
tetapi bisa juga gitu nah. Apalagi mulai Banua malah. Apalagi mulai Banua. Tapi karena kita sangat yakin dan memang ketika keberangkatan saya pertama umroh itu Pak, ketika pulangnya itu Pak luar biasa. Itu bisa pengen tanyakan nah dengan Pak Aisan mungkin pengalaman kalau sudah umroh sekali itu pengen umroh lagi Pak. Betul. Nah jadi ketika kami memikirkan wah ini nggak bisa bahasa Arab, banyak kurangnya kan, tapi kita pikirkan juga keinginan kita untuk kembali umroh. Jadi lebih besar keinginan Mbak, Lebih besar keinginan daripada ketakutan. ketakutan. Jadi kita coba aja lah. Saya pikir-pikir sama aja lah dengan misalkan ke Bali, dengan ke Jogja kan. Nah, kita putuskan untuk berangkat. Nah, kita nyari-nyari 2002 akhir kan. Alhamdulillah dapat. Kita hitung-hitung masuk. Nah, kita lah berangkatlah waktu itu, Pak. Masya Nah, Allah. di 2023 kita berangkat pertama kali. Pertama kali Pak ya? Saya pakai pesawat kalau nggak salah Saudi Airlines waktu itu. Saudi Airlines. Transit tidak Pak ya? Alhamdulillah langsung, Pak. Dari Langsung, Jakarta langsung. Kalau disuruh jujur Pak, Ya. sebelum berangkat kan, sempat kepikiran lah, jangan-jangan ini bakal jadi perjalanan paling berat dibanding dengan menggunakan travel. Sebenarnya iya, Pak. Sebenarnya iya. Cuman dari sisi tadi banyak kekurangan kan kita dari sisi bahasanya. Betul? Kalau bahasa Inggris mungkin masih ada nyangkut-nyangkutnya kan, tapi ini kan bahasa Arab kan. Kemudian dari sisi jarak juga sangat jauh kan waktu itu kan. Jadi kita terpikir juga Pak, memang berat juga perjalanan ini. Tapi karena ini perjalanan ritual, kita juga umroh juga ibadah yang lumayan pahalanya besar kan. Di situ kita meyakinkan diri Pak bersama keluarga. Pak, katanya Bapak baru pulang umroh nih di bulan Ramadan kan? Alhamdulillah. Nah, umroh Ramadan itu kan jelas ya, pertama mahal. Yang kedua sangat capek. Kenapa? Karena dalam kondisi kita berpuasa. Terus ditambah lagi juga kondisinya berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya kan, Ya. karena lebih penuh. Nah, kenapa sih Pak memilih di bulan Ramadan? Dan saya dengar Bapak berangkat bersama 6 orang, Iya. termasuk membawa istri dan semua anak Pak. Iya. Jadi total ada 6 Pak ya? 6 bersama istri. 6 orang bersama anak, Iya. jadi bersama Bapak 6. Iya. Ini kan membawa keluarga, yang jelas kan di situ katanya ada anak yang agak kecil Pak ya, dibawa juga dengan kondisi di mana ada biaya yang lebih mahal, capek, dan juga yang terakhir penuh. Apa sih alasan kuatnya Pak? Ya. Kenapa memilih di umroh di bulan Ramadan Pak? Oke. Pertama sebelum ke situ Pak, kita ini kan umroh mandiri dari 2023 ya. 2023, 2024, 2025. Nah, itu semua kita lakukan di luar Ramadan. Jadi ada satu keinginan saya sama keluarga untuk mencoba umroh di bulan Ramadan. Motivasinya apa? Motivasinya salah satunya ya pahalanya kan besar, ya kan. Kemudian dari sisi keinginan kita, karena memang salah satunya juga kan haji itu Pak, kan mau daftar kan lama banget tuh. Nah jadi kalau Kelawasan malah. nah kalau Ada antrian. kalau umroh Ramadan ini kan pahalanya berhaji bersama Rasulullah kan. Nah jadi Betul. itu motivasi kita Pak. Nah jadi kita mau termotivasi, kemudian kita mau mencoba melakukan dan memang luar biasa sih tantangannya kan di sana kan. Dan karena kita belum pernah juga umroh saat Ramadan. Jadi alhamdulillah kita berenam bersama istri dan 4 orang anak Pak. Satu yang paling kecil itu umur 6 tahun. 6 tahun Pak. 6 tahun. Berarti baru TK Pak ya? Dan semuanya wanita Pak. Ini berbeda nih. Kalau laki-laki kan mungkin dalam Iya. kondisi yang bisa diajak untuk menggantikan peran malah. Betul. Tapi kalau binian kan kayaknya mungkin mereka lebih egois dibanding laki-laki. Sebenarnya sih alhamdulillah dari keluarga saya karena memang kita udah terbiasa ya Berangkat malah. berangkat, jadi alhamdulillah kita udah bisa berbagi tugas. Jadi dari sisi misalkan mau bagasi, yang namanya umroh mandiri itu kan bagasi bawa sendiri lah ya. Ini yang berbeda malah. Berbeda dengan travel kan. Iya, Jadi kita bawa bagasi itu kita bagi tugas. Jadi anak-anak masing-masing punya tas bawa sendiri. Nah kemudian tantangannya di bulan Ramadan ternyata ketika kita menjalani memang berat Pak. Tapi saya pastikan memang wajib harus dicoba minimal 1 kali. Tapi kalau kita nih mau enjoy ya, umroh tuh mau enjoy di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Tapi kalau memang misalkan kita ingin merasakan, kita mendapatkan pahalanya yang besar kan, ya wajiblah 1 kali kita harus. Jadi kalaupun disuruh memilih bagi yang mau belajar, bagusnya di low season Pak ya? Kalau saya saran, mending kalau umroh pertama jangan di Ramadan Pak. Umroh aja dulu di luar Ramadan.
biar bisa Itu merasakan. bulan apa itu Pak? Yang bagus Pak? Yang paling bagus itu Bulan di Agustus? Oktober, November, Pak. Oke. Di September tuh udah mulai dingin kan. Nah, karena di bulan Oktober, November tuh udah mulai masuk musim dingin. Iya iya iya. Itu tapi bagus lumayan. belajar Pak ya? Ya lumayan. Oke. Lumayan. Karena di Ramadan itu kan adalah sebuah Ramadan tuh tantangannya banyak. Pertama dari sisi harga, hotel mahal. hotel lumayan mahal. Kemudian dari sisi Puasa Pak. puasa, Betul kan? fisiknya kan. Capek kan? Dari kepadatannya Pak, itu yang Iya. tantangan terbesar nanti. Jadi kalau Anda belum pernah umroh, kemudian tiba-tiba umroh Ramadan, Anda akan kaget nanti. Betul. Tapi kalau kita umroh biasa dulu di luar Ramadan, kita bisa merasakan tuh gimana nikmatnya umroh di sholat di Masjid Nabawi, kita di Masjidil Haram kan, tanpa harus berjejal. Tapi kalau di Ramadan itu pasti berjejal Pak. Oke. Udah kita rasakan ternyata Masya Allah. Luar biasa Pak lah. Luar biasa dari seluruh dunia. Muslim punya keinginan yang sama untuk umroh di bulan Ramadan. Terkumpullah di situ Pak. Nah yang luar biasanya Pak Isan, saat kami berangkat kemarin, itu ternyata mendapatkan informasi dari pihak Saudi ya, bahwa itu adalah umroh Ramadan terbesar. Ramadan terbesar. Sejarah Pak. Sejarah Pak. di dalam perjalanan Seluruh umroh terpadat. Masya Allah luar biasa. Jadi memang padat benar. Oke Pak, kemarin kan kita juga ada keberangkatan reguler Pak. Keberangkatan reguler kita pada akhir Februari, Ya. Tanggal 15 Februari kita ada keberangkatan. Nah waktu itu jamaah kan sampai di kota Mekah melakukan tawaf umroh, itu sampai kondisinya stop Pak. Jadi beliau mengatakan waktu berputar itu tidak bisa, kenapa? Karena saking padatnya. Nah ini kan menandakan bahwa umroh di bulan Ramadan itu memiliki tantangan yang sangat besar kan. Nah kita lanjut Pak ke pertanyaan tentang umroh mandiri Pak. Bisa nggak Pak Bapak jelaskan itinerary Pak? Oke. Berangkat dari Banua, seperti apa sih pengalaman yang Bapak lakukan? Kemudian saya berangkat misalkan dari Banjarmasin naik apa Pak? Kemudian kan ini pertanyaan yang paling vital dari para jamaah, berbeda kan ketika menggunakan reguler kan Pak, koper kan dibawa oleh travel kan, Ya. sedangkan pelaku umroh mandiri kan, ini wah transitnya lama, berapa lama nunggu, kemudian apa aja yang Bapak lakukan selama di, misalkan Bapak transitnya kemarin di Malaysia ya Pak? Kita di Malaysia. Nah itu mungkin bisa ceritakan Pak kepada teman-teman di Rofik Tour, mungkin bisa bagaimana cara untuk paling tidak, wah asik ternyata mengasihkan gitu Pak. Oke, silakan Pak. Saya ceritakan sedikit singkat ya Pak ya. Ya. Yang pertama mungkin secara nulun, ketika kita mau umroh mandiri adalah kita harus menemukan dulu Pak, travel yang kita bisa beli visanya Pak. Jangan beli tiket dulu, pastikan kita menemukan tempat di mana kita mau beli visa, karena visa ini yang sangat menentukan nanti Pak. Bukan tiket Pak ya? Bukan tiket. Jadi kalau tiket sudah beli, visanya nggak dapat juga susah juga kan Pak. Nah jadi pastikan tempatnya dulu. Misalkan kayak Rofik Tour ada sediakan Bisa nih. Pak. Ya. Udah kontak dulu Rofik Tour, kemudian baru cari tiketnya. Oke. Nah jadi kalau saya cerita pengalaman saya ketika saya menjalani umroh mandiri bersama keluarga kan, yang pertama itu sebenarnya sama aja Pak. Kalau kita perjalanan misalkan ke Bandung, Surabaya, kita persiapan dulu kan. Cuman kali ini kan karena kita umroh jadi agak lama, jadi kita persiapannya banyak. Sama aja kayak kita umroh misalkan di travel. Nah itulah bedanya kalau kita perjalanan ke ke Bandung, Surabaya dengan ke umroh. Sangat berbeda kan antusiasmenya, yang dipersiapkan bukan cuma sekedar. Apalagi ini anak wanita Pak lah. Ya, Banyak barangnya. bukan cuma packingnya aja Pak yang kita persiapkan, Iya, tapi iya, juga iya. hati kita yang Betul. kita persiapkan kan. Kemudian kita juga harus ngerti ibadah yang kita mau kita laksanakan itu apa gitu loh. Jadi itu banyak kita belajar Pak. Nah keberangkatannya sama Pak, cuman yang membedakan adalah kita ngurus sendiri kan. Ngurus sendiri dari sisi keberangkatan saat kita mau ke bandara, kemudian kita juga pakai bagasi kan, kita masukin sendiri. Check-in sendiri Pak ya. Waktu itu kan kita pakai Kuala Lumpur yang Ramadan. Banjarmasin. Banjarmasin Kuala Lumpur. Jadi Menggunakan apa Pak? kita pakai AirAsia Pak. AirAsia. AirAsia. Nah jadi kita beli tiketnya sudah PP. Sebaiknya PP loh, jangan kan teman-teman banyak yang nggak PP, jadi akhirnya karena terjebak masalah harga tiket baliknya mahal, akhirnya budgetnya bengkak gitu loh. Jadi lebih baik
beli tiket PP, kemudian kita sudah tentukan hotel. Jadi hotelnya sudah kita beli sendiri. Nah, kalau saran saya untuk Ramadan itu beli dengan paket makan, Pak. Beli Dengan dengan paket makan di hotel ya Pak ya? di hotel. Jadi hotel plus makan. Iya, kemarin kita coba-coba nih sama istri kan. Kita masak aja di sana. Wow, ternyata luar biasa capeknya, Pak. Capek banget. Jadi kita kan karena kondisi puasa ya. Terus kemudian sesak juga. Tapi kan biasanya lebih hemat Pak. Kenapa? Karena berbuka puasa kan Memang budget lebih hemat, tapi akhirnya kita lebih capek, Pak. lebih capek karena harus Lebih masak capek. lagi Pak. Akhirnya kan kita mau ibadah nih. Iya iya Apalagi betul. Ramadan ini kan Momennya luar langka. biasa langka, besar Betul. ibadahnya kan. Berangkat di tanggal berapa Pak kemarin Pak? Kemarin kita berangkat tanggal 5 Maret. Tanggal 5 Maret berangkat. Berarti Berangkat. itu menjelang 10 hari terakhir malah. Kebetulan karena kita ke Kuala Lumpur, ini pelajaran nih buat teman-teman yang mau lewat Kuala Lumpur. Sebaiknya tuh cari jadwal yang memang 1 hari langsung berangkat. Sampai di sana Langsung saya sampai sana pagi kan, Nggih. berangkatnya malam. Nah kalau kami kemarin kebetulan berangkatnya sore, pesawat dari sini itu siang Pak. Jadi kami agak khawatir kan. Nah jadi lebih baik kalau bisa milih jangan menambahin budget. Karena saya nambahin budget banget waktu itu kan. Kita nginap dulu di Kuala Lumpur. jadi 1 malam di Kuala Lumpur Pak. Nginap Keluar dari bandara Pak. Nah, kita nginap di bandara Pak. Oh, Kebetulan nginap di bandara ini lumayan budgetnya. Jadi waktu itu 3 juta per malam. Kita mau sewa 1 kamar yang family kan. Nah, jadi akhirnya kita nambah budget 3 juta lagi. Terus baliknya karena sama anak-anak nih mau jalan-jalan dulu di Malaysia. jadi kita overstay dulu kan 3 hari. 3 hari. 2 Ah. malam Pak ya? 3 hari, 2 malam. 3 malam. Pak. 3 malam ya? Nah, 3 malam. Oke. 4 hari 3 malam waktu itu. Nah, akhirnya over budget lagi. Padahal saat kita sampai di Malaysia kan pulang itu sudah capek banget kan. Jadi akhirnya kita di hotel itu cuma tidur-tiduran aja, Pak. Karena hatinya ingin pulang Pak ya? Bukan hati ingin pulang karena memang sudah capek banget. Kan Ramadan. Betul. Sudah puncak-puncaknya capek dan akhirnya kita di hotel Kuala Lumpur tuh cuma tidur aja, Pak. Tidak bisa juga jalan-jalan malah. Jalan-jalan cuma sedikit aja paling kan, tapi kan ngantuk juga, Pak ya. Betul. Jadi Berbeda akhirnya- malah. Akhirnya yang menurut saya kalau mau lebih efektif langsung pulang aja. Oke, jadi kalau misalkan umroh di bulan Ramadan Hah? dengan full mandiri Pak ya atau Ya. mandiri itu bagusnya memang langsung aja Pak ya. Mending langsung aja. Langsung aja Kalau ya? saya saran, kalau teman-teman yang mau mandiri nih, cari flight yang starting Jakarta aja, Pak. Atau dari Bali atau dari Surabaya, dari Indonesia aja lebih mudah. Jadi Oke. lebih nyaman. Nah, ketika sampai mungkin pesawatnya transit ya, kita juga pernah transit di Abu Dhabi, transit di Qatar juga pernah waktu itu kan. Berapa jam Pak? Kita transit 4 jam waktu itu, Pak. Kalau 4 jam itu kan waktunya lumayan banyak atau misalkan lebih Pak, 6 jam pernah Pak. Pernah 6 jam. Itu apa yang dilakukan Pak selama transit Pak? Kebetulan Pak ya, karena bandara di Abu Dhabi dan Qatar itu memang luar biasa bagus ya. Jadi kita nggak terasa Pak di sana Pak. Jadi kita jalan aja dari keluar pesawat. Ada ruang istirahat Pak? Ada ruang tunggunya ada dan sangat nyaman ruang tunggunya. Seperti mall ya kayaknya. Wah luar biasa, lebih dari mall Pak. Toko-toko masih banyak, Oh, Masya kafe-kafe Allah. masih banyak. Jadi kita nunggu di sana tuh nggak terasa. 4 jam sampai 6 jam tuh nggak terasa. Jadi Oke. apalagi tempat duduknya enak, ruangannya pun lebih nyaman lah dibandingkan dengan kita di Indonesia tuh jauh sekali. Jadi kalau kita bisa memilih malah Ya. antara transit lama yang dipikir oleh umroh mandiri itu sangat ketakutan Nah, menunggu itu kalau misalkan terjadi di luar dari bulan Ramadan kayaknya sangat menarik Pak ya. sebenarnya saya menyarankan yang kalau bisa transit tuh minimal 4 jam Pak. Minimal 4 jam 4 jam. Karena kalau kita ambil yang 2 jam itu malah riskan. ketinggalan pesawat Pak ya. Riskannya tuh apa? Misalkan karena terjadi misalkan ada delay atau apa, atau misalkan kita itu dari kita turun pesawat sampai kita mau naik ke terminal berikutnya itu bisa jauh banget. Jadi sangat-sangat mepet waktunya. Jadi kita terburu-buru. Jadi kalau saran saya cari yang minimal 4 jam. Minimal 4 jam. Lebih aman. Minimal 4 jam. 4 jam. Oke, Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita masuk ke sana ya, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin merencanakan umroh di bulan Ramadan, dimulai dari sekarang, bisa beli tiketnya ya Pak ya? Bisa. Bisa dibantu nanti dengan tim Roviktur untuk membantu kita bikin grup dulu. Kita bikin grup dulu untuk bikin grup, kita konsultasi bersama.
nanti akan dibantu proses pendampingan dari tim Rofiktur untuk kita merencanakan umroh di bulan Ramadan di tahun 2027. Ya, segera manfaatkan momen ini karena mumpung biasanya tiket-tiket masih murah Pak ya. Ya, kita ada beberapa juga Pak teman-teman yang membuat grup-grup kecil dan di situ nanti tim Rofik akan menjadi proses pendampingan di sana. Oke, ini kita beralih lagi Pak. Sebelum saya masuk ke ranah sana, apa pesan menarik Pak ya bagi keluarga yang mungkin takut dengan umroh mandiri Pak Anton? Ya, apa pesan Pak Anton kepada pelaku umroh yang mungkin mereka sudah pernah umroh Pak, mungkin bahkan lebih dari 1, 2, 3 kali Pak, tapi masih ragu dan mereka punya uangnya Pak, punya uangnya dan dan ingin terus berangkat dengan menggunakan travel kayaknya, ya tapi pengen sekali, wah jangan-jangan gini, jangan-jangan ini, pesannya apa Pak? Singkat saja Pak. Kalau boleh saya katakan ya, saya memang bukan orang yang hebat ya. Saya kan cuma sharing aja nih, bahwa saya memang pernah melakukan umrah mandiri. Nah kalau masalah takut itu semua tuh pasti takut Pak. Karena walaupun kita pernah umroh kan, itu yang namanya mengawali ya, pertama kali itu pasti wajar, kita takut, ragu kan. Nah tapi kalau pian nanya ke ulun nih, lakukan aja Pak. Lakukan saja. Karena ketika Anda sudah lakukan, itu semuanya akan jadi mudah. Apalagi kita sambil berdoa, ya kan, kita minta pertolongan dengan Allah, dan akhirnya memudahkan semuanya. Jadi bagi teman-teman yang ingin umroh mandiri, lakukan Pak ya? Lakukan saja. Apalagi sekarang kan sudah ada Rofiktur nih. Rofiktur sudah nyiapin visanya, sudah bisa bantu hotel Pak, hotel dan sebagainya, itu mudah banget. Itu sangat, menurut saya itu sangat jadi simpel jadinya. Karena waktu kita pertama kali dulu Pak, kita nyari visa aja dekat mau transfer aja Pak, itu lumayan kan. Visa itu kan dikalikan 6 orang itu kan lumayan uangnya. Kita nggak kenal siapa. 6 kali 3, 20 jutaan Pak ya. Kantornya di Jakarta, ya kan. Kita nggak jelas Pak. Tapi karena waktu itu kita modal nekat, kita lakukan saja kan. Nah kalau sekarang ada Rofiktur kan kantornya jelas. Apalagi kalau misalkan nih teman-teman yang di Banjarmasin, di daerah Kalimantan Selatan, kan dekat dengan Rofiktur. Itu akan jauh lebih mudah menurut ulun karena tidak perlu ditakutkan ketika kita berangkat, apalagi dengar kabar dijemput ya di sana ya. Dijemput kami itu yang paling masalah pertama kali Pak, waktu kami umroh mandiri itu bingung nanti di bandara sana tuh kemana bukanya. Bahasa Arab bisa. Iya. Terus yang kedua check in hotelnya gimana, karena bahasa Arab kada bisa. Jadi itu yang kita pikirkan betul Pak. Jadi waktu awal-awal tuh kita ya kalau sampai bandara sana kemana kita. Akhirnya kita nonton YouTube tuh Pak, setiap hari Pak, melihat YouTube-nya orang lah. Terus kemudian hanya untuk belajar Pak. Ya, terus menginstal aplikasi yang speaker itu, Google Translate itu, iya. itu coba kita latihan terus Pak. Itu coba kita lakukan terus. Oke, dan di Rofiktur Bapak Ibu sekalian jangan takut ya, kita ada proses pendampingan Pak. Jadi jadi di bandara akan ada tim yang menjemput. Jadi bagi Bapak sekalian, Rofiktur adalah teman ya, teman kita menemani dari proses pendampingan dari bandara menuju hotel. Di hotel juga nanti akan dibantu check-in dan sisanya bebas Pak. Iya. Jamaah akan bebas. Nanti silakan Bapak sekalian hubungi tim marketing kita. Kita akan diskusi di sana, kita akan bikin grup dan insya Allah kita akan bantu perjalanan Bapak sekalian. Pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhir kepada Pak Anton. Apa momen panik Pak selama di sana Pak? Yang Bapak pernah berangkatkan tadi di akhir Ramadan yang membuat membuat bapak dan keluarga itu panik. Wah, ini kejadian apa Pak? Ya silakan Pak. Yang pernah saya ingat Pak ya, waktu itu keberangkatan kita landing Madinah kan, kita Madinah. Kemudian waktu kita kalau umrah mandiri Pak, nggak pernah pendek Pak. Kita minimal tuh pasti 16 hari. 16 hari. Karena kesempatan kan. Ya. Nah jadi waktu itu kita dari Madinah ke Mekah itu sewa mobil Pak. Nah kebetulan drivernya nih Pak orang kalau nggak salah Pakistan. Kenapa Pak dengan Pakistan? Nggak bisa bahasa Inggris. Nah jadi waktu itu dia kan driver nih, nyupir aja kan. Ketika sudah mau di perjalanan tuh dia ngobrol terus Pak dengan temannya Pak sepanjang jalan. Sebentar Pak, dari Madinah menuju Mekah itu waktunya tidak pendek ya, Bapak sekalian ya. 5 jam lebih. 5 jam lebih. Jadi kalau kita dari Banjar Pak, ya. Kurang lebih nggak Muntai Pak. Tanjung Pak. Tanjung, ya kurang lebih ke Tanjung. Jadi ngobrol terus dia. Nah yang jadi kita bikin panik kemarin, waktu sampai di daerah Mekah itu Pak, waktu masuk itu
masuk maghrib Pak. Ternyata Tertutup. ada penutupan jalan. Nah, ternyata orang yang nyupir ini, si orang Pakistan ini Pak, orangnya mudah marah. Nah, jadi pemarah lah hitungannya kan. Di jalan. Iya, kan ada penutupan nih. Dia ngomel-ngomel Pak, karena kan ditutup di sini dia muter. Saya juga berkomunikasi nggak bisa karena bahasa Inggris nggak bisa kan. Nggih. Dia Apalagi juga- bahasa Banjar. Dia bahasa apa gitu lupa kita Iya, kan. iya, iya. Jadi akhirnya anak-anak panik Pak. Dia marah-marah luar biasa. Marahnya nih lawan orang yang di luar nggak Pak? Lawan bodian Ngomel ya? Pak, ngomel. Dia sambil nyupir ngomel dia, karena bisa masuk kan. Akhirnya dia dan kita panik nih, karena kita muter-muter tuh lebih dari 1 jam, karena nggak bisa masuk. Ternyata kan di Masjidil Haram tuh ketika areanya itu, kalau dia udah sholat ditutup Pak, area masuk menuju area sekitar. Dan hotel yang Bapak tempati di Mekah itu Ya. adalah hotel yang dekat dengan masjid malah. Ya di sekitaran anu lah. Hotel apa Pak? Waktu itu di Hotel Rayana Pak. Oke. Nah, jadi waktu itu kita mau masuk kan ternyata Nggak bisa tuh malah. 1 jam puter-puter, dia ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk. Akhirnya kita panik Pak. Itu momen kita panik. Yang pertama, yang kedua, saat kita pulang. Pertama kali kita umrah mandiri, kita paniknya dari sisi bagasi Pak. Biasa malah. Bagasi. Bawaan banyak. Bawaan banyak, segala macam kan. Jadi kita agak sedikit berdebar-debar juga kan. Kita udah berhasil nih sampai selesai umroh nih kan, mau pulang. Nah, di situ yang kepanikan muncul. Nah, tapi ketika kita jalani, ternyata ya alhamdulillah lah, setelah kita pulang, bahasa Banjarnya itu ada jarak. Jadi Bubuan Pian tuh menimbang dulu lah Pak sebelum beli. Kebetulan kita waktu itu kerja persiapan. Nah, jadi kita kerja timbangan, akhirnya timbangan di bandara Pak. Jadi banyak barang yang sini lebih kita bongkar kan, suruh bongkar, jadi kita ambil, kita buat di tas yang lain. Pokoknya ya itu bikin panik. Bongkarnya di situ malah. Di depan check-in itu. Jadi memang perlu persiapan dulu sebelum beli malah. Iya, betul. Ditimbang dulu lah. Perlu persiapan. Nah, jadi yang ketika umroh kedua baru kita udah mulai persiapan. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Ini kan tentang perang nih. Nggih. Nah, bagaimana pandangan Bapak Anton Nggih. mengenai perang yang berdampak kepada umroh Pak? Jadi kemarin waktu tanggal 5 Maret tuh Pak, itu kan awal-awal perang tuh. Betul. Perang pertama itu kan tanggal 28. Akhir 28 Februari kan. Betul Pak. Nah, kemudian kita berangkat tanggal 5. Ternyata banyak saya lihat yang di-cancel kan penerbangannya. Nah, jadi bagi saya sih alhamdulillah ketika berangkat itu kita sudah yakin Pak. Yakin aja, dan ternyata setelah di sana pun nggak ada masalah Pak. Alhamdulillah tidak ada masalah, walaupun memang hati itu pasti ada kan. Apalagi teman-teman yang ngomong ke saya, yakin nih berangkat katanya kan, dalam kondisi seperti itu. Tapi ternyata alhamdulillah aman aja Pak. Aman aja Pak. Jadi saya pikir kalau teman-teman masalah perang itu terserahkanlah pada Allah. Kalau memang sudah dipanggil, kita sudah menjadi tamunya Allah, ya wajar kan seorang tuan yang mengundang orang, pasti tuannya akan melindungi pasti kan. Betul. Apalagi ini Allah pasti akan melindungi kita. Jadi kalau umrah mandiri, saran saya persiapin tiketnya aja dari sekarang. PP Pak lah. Karena umrah mandiri itu nggak bisa langsung Pak. Ini mungkin salah satu nih saran buat teman-teman yang mau umrah mandiri, kalau bisa persiapan 4 bulan minimal. Oke. 4 bulan Kalau bisa dari sekarang bisa Dari juga sekarang, ya. kalau Untuk misalnya Ramadan tahun depan Pak ya. udah persiapan dulu, jadi tiket pesawatnya udah dapat ya kan, kemudian persiapan tabungan segala macam tuh udah kita persiapkan dari sekarang. Oke Pak. Nah ini kita ada lebay card Pak. Oh ya. Ya, Apa itu Pak? Ini adalah sebuah kartu bagi kartu ini bukan sekedar kartu ya, bagi para jamaah Rafiq Tour yang menggunakan baik itu tadi ya kita dampingi untuk umroh mandirinya, umroh mandiri ala Rafiq Tour, kemudian juga mau umroh private, bahkan umroh reguler Pak, tetap mendapatkan ini. Apa ini adalah PR sebelum berangkat. Karena banyak sekali mengkondisionalkan jamaah yang berangkat umroh, mereka belum melakukan kebiasaan bagus Pak. Dan kita mengasih mereka PR, dan dengan tujuan apa? Supaya mereka bisa melakukan kebiasaan yang baik selama di Tanah Suci. Ini adalah program yang terbaru dari Rafiq Tour, dengan menggunakan lebay card, insya Allah umrah akan jadi mabrur.
Amin. Oke Pak, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas kedatangannya Pak Anton, dan jangan lupa bagi kawan-kawan sekalian, pelaku umroh mandiri, pelaku umroh reguler, bahkan mungkin mau umroh private bersama Rofiktur, kita akan fasilitasi, dan mudah-mudahan Allah selalu menunjukkan hati kita untuk terpaut menuju panggilan Allah. Oke Pak Anton, satu kata Pak untuk Rofiktur Pak. Luar biasa. Luar biasa. Selamat berjumpa di Umroh Bersuara bersama Rofiktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sejati ke Tanah Suci.